Anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya, Pak SK. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Mimpi seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan perusahaan negara timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapat dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Perancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Bacalah puisi di bawah ini dalam hati dengan seksama. Pahamilah arti dan maknanya. Setelah membaca puisi di atas, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. 1. Tuliskan makna puisi di atas dalam buku catatanmu. 2. Tandai kalimat-kalimat dalam baris puisi di atas dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari sebelumnya. 3. Baca kembali beberapa kali hingga kamu mantap dengan intonasi dan pemenggalannya. 4. Hafalkan puisi tersebut, termasuk kapan kamu berhenti dan memberikan tekanan sesuai tanda yang telah kamu buat. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah Belitung, memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang.
Sekarang perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang. Carilah informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel berikut. Berdasarkan tabel dan peta sumber daya bahan tambang tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Barang tambang apa saja yang tidak dimiliki oleh provinsimu? Digunakan untuk apa sajakah barang tambang yang ada di daerahmu? Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Sekarang, lengkapilah tabel berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Jelaskan tujuan perayaan keagamaan dan bagaimana masyarakat di daerahmu merayakannya. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Gunakan kalender tahun ini untuk mengetahui hari raya keagamaan. Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga selalu kesehatan badanmu, kebersihan lingkunganmu, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!